Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita bertolabul ilmi, menuntut memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah, diambil oleh Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah dan ridha Allah ini, sedikit kita akan membahas tentang masalah empat prinsip hidup seorang muslim. Saya akan mengerucut kepada surat Al-Qasas ayat 77. Ya, mengerucut kepada surah Al-Qasas ayat 77. Sebenarnya kalau kita lihat surat Al-Qasas ayat 77 itu adalah berkenaan dengan nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun. Di ayat 76 itu membicarakan tentang Qarun yang seperti itu, yang semacam itu, yang kemudian dinasihati oleh para kaumnya. Yang jelas kita memakai kaidah al-ibratu bi umumi lafdi wala bi khususi sabab. Yang kita ambil itu adalah bi umumi lafdinya, tentang umum lafadznya teks yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam pendekatan-pendekatan bayaninya. Maka meskipun itu adalah nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun, maka secara umumi lafdinya ini adalah sebuah bentuk nasihat juga kepada kita semua yang kita ambil. Dan dia ini kalau kita kaitkan dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang lain dan dimunasabahkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka empat hal ini akan menjadi sebuah prinsip yang harus kita lakukan. Baik, ada empat. Yang pertama adalah wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah. Itu pakai mufrad ya. Mufrad karena memang yang diajak ngomong itu adalah Qarun. Wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah. Cari apa-apa yang Allah itu memberikan karunia, ya, daral akhirah, dalam konteks mencapai tujuan akhirat. Maksudnya bagaimana? Begini, dalam konteks prinsip kehidupan seorang muslim itu kehidupannya orientasinya adalah akhirat. Tujuan hidupnya itu adalah akhirat. Cita-citanya itu adalah akhirat. Tujuan akhirnya hidup itu adalah akhirat. Maka semua bentuk kehidupannya itu adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
rabbil alamin. Semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita melihat umpamanya di dalam salah satu kitab yang mungkin juga dikaji di masjid ini, kitabnya namanya Min Akhlaqis Salaf, ya. Mungkin Ustadz Rifki juga mengkaji di sini. Di situ para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu juga betul-betul orientasi semua kehidupannya itu adalah akhirat. Di situ ada kata-kata fima atakallah. Fima dalam konteks ma-nya di situ adalah sesuatu yang umum. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk apapun kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya diorientasikan, dicita-citakan kepada kehidupan akhirat, tujuan akhir kehidupan akhirat. Dalil yang paling kita hafal itu kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kita hafal betul. Atau walal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang kita hafal betul. Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan begini loh. Kalau ada orang itu memasukkan jari telunjuknya ini, ke laut yang begitu lebarnya, kemudian dimasukkan jari itu, kemudian dikeluarkan, maka yang menetes itulah yang kita miliki. Tidak ada bandingannya dengan akhirat. Akhirat yang begitu luar biasa, yang nanti kita ketika masuk dalam surga khalidina fiha abada, tidak bisa dibandingkan dengan dunia meskipun kita mendapatkan banyak. Kita masukkan jari kita, kita keluarkan, yang menetes itulah dunia sebenarnya. Tapi yang menarik kemudian yang terjadi, banyak orang-orang itu justru memilih yang sedikit daripada yang banyak. Kalau akhirat itu adalah sesuatu yang disembunyikan, tidak tampak. Sementara dunia yang sedikit ini ditampakkan oleh Allah. Kalau saya guyon begini, kalau ada orang itu bekerja digaji 1 bulan 5 juta, tapi per bulan dapat 5 juta. Dengan digaji 1 tahun sekali, tapi gajinya 100 juta. Setahun sekali dapat 100 juta. Cuman dapat gaji 100 juta per tahun. Dengan gaji setiap bulan 5 juta atau 10 juta katakan. Mana yang kita pilih? Biasanya yang dipilih itu justru yang 10 juta per bulan. Kenapa yang tampak? Sementara yang 1 tahun yang diakhirkan itu malah kita ndak. Akhirat kita ini memang namanya dikatakan akhirat, itu sesuatu yang diakhirkan, ndak tampak memang. Tapi pahalanya begitu luar biasa. Dunia dan seisinya ini ndak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ketika hidup kita itu orientasinya bukan akhirat, nanti punya efek. Nanti akan punya efek. Hadisnya saya izin saya balik ya. Bunyi hadisnya saya balik. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begini, "Faman kanat aktsara hammihi ad-dunya." Barang siapa yang orientasi, cita-cita, tujuan hidupnya itu aktsara hammihi, kebanyakan mayoritas daripada cita-cita kehidupannya itu adalah dunia, maka Allah akan memberikan 3 hal. Allah memberikan 3 hal. Apa itu? Maka faja'alallahu faqarahu baina ainaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kefakiran, kemelaratan di kedua matanya. Nah, itu efeknya orang itu kalau orientasinya bukan akhirat, tapi orientasinya cuma dunia, yang dipikir hedonisme. Allah akan menjadikan kemelaratan di kedua matanya. Maksudnya apa? Orang itu kadangkala ya, karakternya kata Nabi Muhammad SAW, biasanya kalau dikasih emas 1 bukit Uhud, kepinginnya dapat 2 bukit Uhud. Tidak akan pernah kenyang. Akhirnya sesuatu yang sebenarnya itu banyak, orang yang model orientasinya dunia akan tetap merasa sedikit. Akhirnya kemudian terombang-ambingkan oleh dunia. Itu yang disebut dengan faja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Kayaknya kurang terus, tidak pernah bersyukur. Orang yang model semacam ini akhirnya jadi ada penyakit-penyakit hasud yang muncul di dalam dirinya. Dia punya sepeda motor, tetangganya juga punya sepeda motor, sama.
Begitu melihat tetangganya beli mobil, meriang, sudah meriang. Sebentar lagi kemudian tetangganya beli rumah, bisa stroke juga. Sebentar lagi kemudian tetangganya beli pesawat, mati. Kenapa? Bagi orang-orang yang faja'alallahu faqrahu baina ainaihi, akhirnya melihatnya ke atas terus dalam masalah dunia. Itu berbahaya model orang-orang semacam itu. Padahal kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dinamakan kaya itu kata Nabi an kasratil aradi, bukan pada posisi kekayaan harta materi, bukan, tapi walakinnal ghina ghinan nafsi. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki itu adalah kaya hati ini. Masya Allah itu. Kemudian kalau orang itu orientasinya bukan akhirat, orientasinya cuma dunia, apalagi wa farraqalahu syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mencerai-beraikan urusannya. Kalau para ulama tafsir hadis mengatakan yang dimaksud dengan wa farraqalahu syamlahu itu, dia ini urusan-urusan yang ada yang dia hadapi itu tidak akan kunjung selesai, ruwet dalam bahasa kita. Ruwet. Mungkin mobilnya banyak, mungkin rumahnya banyak, tapi masalah keruwetan itu tidak mari-mari. Ya, itu masalah memang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kemudian sesuai dengan ayat wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka apa? Maka nanti fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia itu punya penghidupan yang sempit, hatinya terus disempitkan oleh Allah, masalah terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruwet tidak selesai-selesai. Ya. Kaya tapi senantiasa hidup itu dengan masalah, tidak pernah selesai, ruwet. Mungkin rumah tangganya berantakan, mungkin hutang juga nggak kunjung selesai, terhimpit dengan utang, mungkin anak-anaknya susah untuk diatur, mungkin kalau punya istri, istrinya suka nuzus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan wa farraqalahu syamlahu. Milih mana? Kita ini cukupan biasa-biasa saja tapi samawa, sakinah mawaddah warahmah, dengan uang banyak tapi rumah tangga berantakan terus. Milih yang mana? Ya milih yang banyak tapi sakinah mawaddah warahmah. Ya, milih yang banyak tapi sakinah mawaddah warahmah, kan begitu. Milih mana? Gaji kita pas-pasan pokoknya cukup, tapi anak-anak kita hafal Al-Qur'an, salih, salihah, dengan banyak mewah tapi anak-anak kita itu dawablek, tidak karu-karuan. Milih mana? Milih banyak tapi anak-anak kita saleh salihah. Itu seharusnya begitu. Jadi memang itu. Kemudian apa lagi? Yang namanya wa ma atathu ad-dunya illa ma kutiba lahu. Dunia itu tidak akan mendatangi dia kecuali yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu efeknya kalau kita itu pemikiran kita, orientasi kita cuma dunia, 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 dunia. Hati-hati. Lah, sebaliknya kalau kita itu orientasi hidup kita itu adalah akhirat. Yes, pokoknya lillahi ta'ala, maka apa? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah itu akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Enak, hidup nyaman, hidup legowo. Ya, itu enak. Kalau kita orientasinya akhirat, jangan khawatir. Jangan khawatir, hati yang tenang. Tadi sudah saya katakan, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi, itu kaya hati. Kemudian apalagi kalau orang itu orientasinya akhirat, Rasulullah mengatakan wa jama'a lahu syamlahu. Kalau yang tadi wa farraqalahu, kalau sekarang fa jama'a lahu syamlahu. Artinya apa? Urusan-urusan itu sudah dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau Allah itu sudah memegang, kalau Allah itu sudah yang ngatur, enak. Segala permasalahan, segala kesulitan itu akan jadi mudah dan selalu akan ada jalan keluar. Enak toh seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Allah juga, wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faja'allahu makhrajan. Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan. Masya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lu enak. Jenengan pengen banyak atau pengen cukup tuh maksudnya? Pengen banyak atau cukup? Enakan cukup, Pak. Kepingin beli motor, cukup. Pengen nyekolahkan anak, cukup. Tapi kalau banyak tidak cukup, itu repot. Lah, itulah yang dimaksud dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kecukupan, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini orang yang orientasinya akhirat. Suatu saat ada orang yang gajinya sudah 5 juta, 6 juta. Tapi dia ini ndak bisa sholat jamaah setiap hari. Setiap 5 waktu susah untuk melakukan 5 waktu. Akhirnya dia resign, berhenti dengan gaji yang 5 juta, 6 juta. Dia memilih kerja freelance dalam rangka supaya mengejar bisa jamaah 5 waktu. Suatu saat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun dia duduk di depan masjid. Dia namanya manusia. Sudah dia 3 tahun ini melaksanakan syariatnya Allah, mengorbankan yang gajinya 5 juta, 6 juta 1 bulan demi untuk bisa sholat berjamaah. Dia mikir, dia ingat dengan ayat ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia berpikir selaku manusia 3 tahun kok belum datang-datang janji Allah Subhanahu wa taala. Barusan dia ngomong begitu, kemudian ada orang duduk di sebelahnya. Ngomong ngalor ngidul. Akhirnya kemudian orang ini nawarkan mencari seorang yang mampu untuk mengatur pajaknya dalam 2 minggu selesai untuk dilaporkan ke perpajakan. Orang ini kemudian menyanggupi, yang tadinya freelance itu tadi menyanggupi, dan ternyata sukses. Dan setelah sukses ditawari, kamu mau enggak kerja di perusahaan saya dalam masalah seperti ini? Dia tetap mengatakan begini, saya mau kerja di perusahaan jenengan dengan catatan saya tetap bisa sholat 5 waktu, saya bisa sholat berjamaah selama 5 waktu. Kalau memang iya, saya berani masuk ke perusahaan jenengan. Masuk ke perusahaan itu, gajinya lebih dari 6 juta. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha faj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya itu menjadi gampang, menjadi mudah. Bedakan dengan yang awal tadi. Yang awal tadi diruwetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada juntrungannya. Itu yang orientasinya adalah dunia. Sementara yang kedua, urusannya itu dimudahkan oleh Allah, diatur oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang mendahulukan akhirat. Prinsip yang pertama, orang Islam itu akhirat. Akhirat yang dituju adalah akhirat. Sementara dunia itu nomor sekian. Nomor sekian. Jenengan kalau tulinan HP, azan berkumandang, itu HP-nya ditaruh apa dimatikan? Ditaruh atau dimatikan, Bu? Temenan, Bu? Alhamdulillah. Kalau sinetronnya bagus, adzan berkumandang ditaruh apa dimatikan? Eman ya, Bu ya? Enggak, alhamdulillah. Insya Allah di sini semuanya beriman semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah efek kalau orang itu orientasinya dunia dan efek kalau orientasinya adalah akhirat. Kita memilih bahwa prinsip kita itu akhirat itu tetap nomor 1 karena dia kekal, karena dia lebih baik dan hasilnya begitu luar biasa. Di dalam sebuah kitab namanya Masailul Jahiliyah. Masailul Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang hidupnya orientasinya dunia itu menganggap bahwa kalau orang itu mendapatkan dunia, materi, kekayaan itu sebagai ciri kalau Allah itu suka sama dia. Sehingga kemudian orang-orang jahiliyah itu mengukur kemuliaan seseorang itu dari masalah dunia. Lek duwe motor apik berarti mulya, begitu kan? Itu orang jahiliyah. Kalau rumahnya bagus berarti mulia.
Termasuk kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau anaknya dilamar, yang ngelamar yang pertama dokter, yang kedua pengusaha, yang ketiga guru biasa, yang keempat ustadz, yang kelima apa mana? Kira-kira sing dipilih sing di? Paling banter sholat istikharah dulu Ustadz. Saya tak sholat istikharah, hasilnya pasti bisa saya pastikan milih dokter. Kenapa? Itu tadi, ketika sisa-sisa mindsetnya karakter jahiliyah itu dunia itu kemuliaan. Lek ora iso ngingoni bojone, ya itu dianggap sudah tidak mulia, susah begitu tuh. Jadi semuanya diukur. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya mengatakan, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melihat kepada harta, tidak melihat kepada rupa, tapi apa? Melihat kepada hati dan amal soleh. Lupa apakah dunia dilupakan? Nanti saya bahas di prinsip yang nomor 2. Ben penasaran dhisik. Nah, di situ ada kata-kata begini di dalam kitab Masailul Jahiliyah. Innallaha yu'ti ad-dunya 'ala man yuhibbu wa 'ala man lam yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi dunia ini, pangkat, jabatan, materi semuanya itu kepada siapa? 'Ala man yuhibbu wa man lam yuhib. Allah akan memberikan harta kekayaan dunia materi itu kepada orang yang disukai dan orang yang tidak disukai oleh Allah. Betul ya? Jadi jangan sampai kemudian kita punya mindset, aku dikasih rezeki karo Gusti Allah, dikasih uang banyak oleh Allah, berarti Allah ridho sama saya. Belum tentu. Kenapa? Banyak sekali harta yang diberikan oleh Allah itu bukan nikmat tapi istidraj. Apa Bu istidraj Bu? Dilulu. Lek jenengan mancing DKI apa jenenge umpan wis pangan-panganen, iwak panganen, entek-entekno. Dilungkas tak jupuk, tak cepot, tak bacok, tak goreng, tak pangan. Ya ngono kuwi. Wis iki lho tak kei motor, tak kei omah, tak kei wis barang kalir pek-peken tapi dilungkas delon. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebenarnya konteks harta-harta model istidraj itu sebenarnya azab. Ketoke ngono sugih tapi diazab oleh Allah. Ketoke akeh duwite tapi azab dari Allah. Maka mindsetnya orang Islam itu prinsip akhirat yang nomor 1, dunia itu bukan tanda cintanya Allah, bukan. Kira-kira kita ini harta yang kita miliki itu nikmat atau istidraj? Pasti tanya, ciri-cirinya apa? Orang itu loh Ibu ya Bapak, kalau dia dikasih kekayaan kok semakin dekat sama Gusti Allah, lah itu nikmat tenan itu. Tapi kalau dia itu diberikan yang namanya harta materi, begitu dia diberikan materi harta dunia kok tambah adoh marang Gustine, itu berarti istidraj. Mari dikai duit yang biasanya nang masjid rajin, begitu dikai duit nang masjid ndak, itu istidraj itu. Kalau kita lihat di ayat yang 76 masalah istidraj ini, itu Qarun terjadinya seperti itu. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan sebenarnya Qarun itu kan awalnya miskin, melarat, dan dia ini ada yang mengatakan sebagai sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Walaupun di dalam ayat 76 itu memakai kaumi Musa. Ya. Nabi Musa didatangi oleh Qarun, minta supaya bisa kaya, lahir batin, bisa kaya. Benar didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi sugih luar biasa. Sampai kalau dilihat di ayat 76 itu, kunci-kunci perbendaharaannya Qarun itu kalau digotong oleh 10 orang yang kuat-kuat itu tidak kuat. Sampai segitunya itu. Akhirnya dia juga menjadi kaki tangannya Fir'aun laknatullah alaih, lupa. Itu makanya kemudian menjadi istidraj yang akhirnya di ayat yang 78 dibenamkan ke mana? Ke bumi. Hati-hati. Maka ketika orientasi kita ke akhirat, kita pandang dunia itu hanya sekedar apa? Alat.
Hati-hati, jangan bangga dengan dunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin dia itu adalah istidraj. Dilanjutkan kemudian, wa ma yu'tillahu hadzal din illa ala man yuhib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan agama ini, agama Islam, mau sholat, mau ngaji, mau memahami ayat-ayat Allah, memahami agama, illa ala man yuhib, kecuali kepada orang yang disukai. Berarti begini, kalau kemarin saya khutbah Jumat di tempat saya itu katakan begini, orang itu kalau semakin malas untuk memahami agamanya, orang itu kalau semakin malas memahami agamanya, itu ciri Allah tidak suka sama dia. Loh, dalilnya apa? Dalilnya jelas, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu menghendaki orang itu kebaikan, maka apa? Yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Berarti apa? Kalau kita semakin malas memahami agama kita, itu berarti kita sudah ciri kalau kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dalam satu minggu menghadiri majelis taklim berapa kali? Satu minggu menghadiri majelis taklim, benar-benar ngaji berapa kali? Mulazamah, umpamanya mulazamah satu kitab berapa kali? Mungkin satu minggu sekali Pak, akad yang kedua, akad keempat sama akad yang kelima datang di As-Sakinah. Mudah-mudahan aja tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Hanya sebatas sebagai ritual. Makanya wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu menghendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia kepada agama. Makanya kemudian saya kembangkan bahwa manusia itu menurut Nabi Muhammad SAW dibagi 4 golongan. Engkau jenengan milih yang mana 4 golongan ini? 4 golongan manusia itu. Ada rajulun yarzuquhu ilman walam yarzuquhu malan. Ada orang itu Bapak Ibu, dia itu diberikan pemahaman agama, ilmu agama, sekaligus diberikan harta. Tuh, penak orang semacam ini Pak. Wis ngerti agama, memahami agama, mengamalkan agama, dunia, materi, uang diberikan oleh Allah. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, itu Masya Allah, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Ada golongan yang nomor 2, rajulun yarzuquhu ilman walam yarzuquhu malan. Ada orang itu dia diberikan ilmu, paham agama, ngerti agama, ngamalkan agama, tapi oleh Allah tidak diberikan harta. Itu nomor 2. Orang yang nomor 3, orang itu rajulun lam yarzuquhu ilman wa yarzuquhu malan. Ada orang itu dia diberikan harta, tapi dia itu tidak diberikan ilmu pemahaman agama. Ini yang banyak. Duitnya akeh, tapi orang ngerti agama belas. Duitnya akeh, tapi sholat ora pernah. Duitnya akeh, tapi tidak melakukan syariat. Loh, itu banyak. Lah yang paling jelek itu sing nomor 4. Apa yang nomor 4? Rajulun lam yarzuqhu ilman wa lam yarzuqhu malan. Dia itu tidak diberikan pemahaman agama, yo tidak diberikan harta. Iki sing paling elek. Salat yo enggak, syariat yo ora mlaku, duit yo ora duwe. Jenengan milih sing ndi sing 4 iki, Bu? Banyak tuh orang-orang seperti itu, agama yo ora ngerti babar belas, tapi oleh Allah uripe disengsarakno kono-kono ini. Nah, model-model orang yang nomor 4 itu yang banyak terkena misionaris jending itu. Akhirnya murtad dari Islam itu. Maka benar yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kadal faqru ayyakuna kufron. Itu modelnya nomor 4. Nauzubillah min dzalik kalau kita nomor 4 itu. Wis ilmu agama ya ora duwe, gak paham agama, duit-duit ya ora duwe. Kalaupun memang kita itu tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kita punya pemahaman agama. Anak kita itu biasanya kalau kita sekolah, kita mau nyekolahkan anak itu mesti niatnya mesti materi. Yang banyak begitu. Le sekolah oleh jurusan iki kon kocek ngene, jeglek oleh Allah di balik nih. Jangan begitu. Kita kalau menyekolahkan anak itu mindsetnya jangan begitu.
mindsetnya bertolabul ilmi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalah kerja kayak apa dan sebagainya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebab. Pokoknya niatkan jangan karena faktor duniawi. Banyak orang S3 ya ora kerja apa-apa. Ya, dodolan balon, pelembungan. Ada orang yang cuman lulusan SD ya sugih kayak ngono ku ya. Lah itu maksudnya. Kenapa? Prinsip kita yang pertama, orientasi hidup kita yang pertama adalah akhirat. Clear nomor 1 ya? Baik. Ini masih nomor 1, belum yang 2, 3, 4. Nomor 2. Di ayat 77 surat Al-Qasas itu ada kata-kata kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Silakan kita cari akhirat memang nomor 1, nomor wahid akhirat terus. Tapi sebagai orang Islam juga jangan melupakan dunia. Engkau wiritan tok nang masjid gak gelem kerja, ndak boleh. Ketika suatu saat ada seorang sahabat yang wiritan terus di masjid, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, inna samaa la yanjilu ad-dhahab, sesungguhnya langit itu tidak menurunkan emas. Itu artinya apa? Tetap akhirat nomor 1, kita cari orientasi tetap akhirat. Tapi kita juga dalam masalah dunia ini ojo lali. Tapi, ada tapinya. Bagaimana? Apakah kita ini mengendalikan dunia? Apakah kita dikendalikan dunia? Itu saja konteksnya. Masalahnya yang terjadi adalah kita seringkali ditipu oleh dunia, kita seringkali dikendalikan oleh dunia. Ibu, Bapak, Rasulullah itu menggambarkan yang namanya dunia itu kayak bangkai. Kayak bangkai. Suatu saat kemudian ada bangkai yang busuk gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau yang ngambil bangkai ini wedus, silakan mau ngambil, silakan bawa pulang. Tidak ada yang mau. Nabi mengatakan, yang ini dunia itu. Tapi meskipun dia bangkai, dia bisa dimanfaatkan. Ya, kulitnya bisa disamak dan dimanfaatkan. Dunia, maka fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan tertipu dengan dunia, karena dunia itu laibun walahwun wazinatun watafakhurun. Ada 4. Dunia itu main-main, dunia itu sendagura, dunia itu perhiasan, dan dunia itu tempat untuk bermegah-megahan, sombong. Jangan sampai konteksnya alhaakumut takatsur. Jangan sampai seperti itu. Boleh silakan ngambil dunia, cari dunia, tapi jangan sampai alhaakumut takatsur. Saya kembangkan sedikit umpamanya di akhir-akhir surat Al-Jumu'ah. Coba jenengan lihat di situ dunia diapi 2 akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba di situ lihat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau diseru idza nudiya itu ketika diseru. Kapan? Mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Untuk idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Pas ketika hari Jumat, dagang, berjualan, kemudian untuk waktunya salat Jumat, wadarul baik, tinggalkan jual beli. Kan begitu toh? Dan itu pakai kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Nanti kalau umpamanya salat itu sudah selesai, wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sholat itu sudah selesai ditunaikan, silakan bertebaran di muka bumi ini. Cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat tetap wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berarti gimana, Pak? Akhirat, dunia, akhirat. Itulah sikap orang Islam. Golek duit ya monggo, tapi wayahe sholat ya sholat. Golek duit ya monggo, tapi wayahe ngaji yo ngaji. Itu loh maksudnya. Itu jangan sampai kemudian orientasi kita kepada dunia sampai kontaknya begini. Di sana, di tempat saya sana. Tapi kayaknya di sini memang enggak ada itu. Enggak ada bedanya itu. Kayaknya enggak ada bedanya kalau di tempat sana, Pak. Di tempat saya di Malang sana. Kalau anaknya itu enggak bisa matematika, bahasa Inggris, Pak, golekno les, Pak. 1 bulan bisa 500.000, bisa sampai 1 juta. Saulan, Pak.
Itu wani ngetok 500, 1000, 1 juta bahkan lebih daripada itu. Tapi begitu dia masuk di TPQ, saulan ditaruh 10.000 lo muring-muring. Oh, ngaji kok ditarik SPP, ngaji kok bayar, ini orang jahil itu. Orang jahil modelnya. Loh tapi matematika 500.000 1 juta kok gelem itu. Anaknya dikongkon diajari sholat, anaknya diajari ngaji, anaknya diajari akhlak 10.000 saulan. Lawang bapak ilek ngerokok itu sedino iso sampai pirang pak ya Pak. Sedino rokokan piro 12.000 ya Pak. Lah iku 10.000 bagi 30 dino lho. Tapi anaknya iso ngaji, anaknya iso sholat, anaknya bisa punya akhlak, ngono kok iso muring-muring. Tapi tuku rokok 12.000, 15.000 saandaan sedino entek lho. Kaya ndak apa. Tuku pulsa barang saulan iso sampai kaya ngono kuwi ta. Untuk itulah mindset di dunia kita sekarang ini. Insya Allah di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Tidak ada bedanya. Itu. Jadi konteksnya boleh, silahkan saja walatan sanasibaka minad dunia, tapi sikap kita kepada dunia itu yang kayak apa? Itu. Surat Al-Hujurat umpamanya atau surat As-Saff lah, saya ambil surat As-Saff ya. Surat As-Saff itu kan ada kata-kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Coba ketika ada kata-kata jahada, ada kata-kata wayujahidun, selalu digandeng dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Amwal itu bagian daripada dunia. Kita buat pesantren tahfidz seperti ini sampai tingkat 2, pakai apa? Pakai dunia. Kita bangun masjid yang bagus seperti itu pakai apa? Pakai dunia. Kita menyekolahkan anak-anak, dunia dan seterusnya. Hanyalah dunia itu untuk itu. Sebagai wajahatu bi amwalihim wa anfusihim. Maka kalau saya ditanya sama orang, dunia itu bisa dibawa mati tidak? Saya katakan bisa. Kata siapa? Dunia tidak bisa dibawa mati. Anda bisa membawa dunia jenengan dengan dibawa mati. Caranya bagaimana? Caranya dititipkan. Titipkan ke masjid, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke pondok pesantren, titipkan ke yatim piatu. Itu nanti Masya Allah jenengan bisa di akhirat nanti mendapatkan itu. Lah dunia itu. Maksud saya itu, walatan sanasibaka minad dunia itu jangan lupa bagianmu di dunia. Ya iku. Kita cari dunia sebanyak-banyaknya jadi orang kaya, tapi kemudian kekayaan itu digunakan untuk apa? Darul akhirah. Makanya jenengan tadi lihat di situ, di yang ayat 77 yang bagian pertama. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Jenengan lihat di situ. Ada kata-kata fima atakallah. Artinya apa? Dunia yang sudah diberikan oleh Allah, kekayaan yang sudah diberikan oleh Allah, itu diberikan, dilakukan semata-mata untuk akhirat. Maka dari itu Allah melalui Rasulnya menyebut ada orang bodoh, ada orang pintar. Ada orang jahil, ada orang kayis. Apa al-kayis? Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang cerdas. Al-kayis itu orang cerdas. Nanti kalau di dalam riwayat yang lain itu ditanya Rasulullah itu orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas itu siapa? Jawabannya Nabi jelas kok. Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu. Yang pertama itu, orang yang mampu untuk mengoreksi dirinya. Mandana nafsahu, mengoreksi dirinya. Kalau ngoreksi orang lain gampang Pak. Mencari kesalahan orang lain gampang ya. 1 menit jenengan bawa pulpen sama pensil sama kertas jenengan tulis kekurangan orang banyak. 1 menit sudah dapat kekurangan. Wong iki ngene, wong iki ngene. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mengoreksi dirinya. Kemudian apa lagi? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia itu beramal untuk kehidupan sesudah mati. Apa itu? Akhirat itu. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang yang tidak cerdas itu suka mencari-cari kesalahan orang yang tidak cerdas itu dia itu apa? Lupa bahwa ada hidup sesudah mati. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma
yuhyikum, 4 loh kan. Kita ini diawali dari mati, setelah mati apa? Hidup. Setelah hidup, mati, setelah mati, hidup. Lah inilah tujuan kita yang akhir ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Lah pas ketika fa ilaihi turja'un itu apa? Wa amma mati apa namanya? Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Jenengan yang rasakan sekarang ini semuanya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kita paham kita nanti mati, kemudian hidup dimintai pertanggungjawaban, maka kita hidup di dunia ini hanya untuk apa? Menanam di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi jangan salah paham. Pak, lek ngono wong Islam gak oleh sugih, jari sapa? Boleh. Orang Islam boleh kaya, silakan. Tapi mensiasati kekayaan itu loh yang perlu dirawat. Apakah Islam itu identik dengan melarat, kusut, gombes seperti, mohon maaf kalau saya boleh saya katakan, sufi-sufi yang semacam itu? Enggak, Islam enggak seperti itu. Saya sepakat dengan Buya Hamka bahwa orang yang pakai jas, pakai dasi dengan orang yang bajunya gembel, itu mungkin orang yang pakai dasi itu lebih zuhud, lebih sufi daripada orang yang pakainya gembel. Kenapa? At-taqwa hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna, at-taqwa 3 kali. Ketakwaan di situ. Berarti gimana? Harta itu harus kita sikapi. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau sekedar lewat. Orang Jawa bilang mampir ngombe. Wong jenenge mampir ngombe ning warung iki kan ora suwe ta, Bu? Apa jenengan ngopi nang warung sampai 3 dino gak mulih-mulih lho? Ndak mungkin ta? Jenengan di dunia itu seperti itu, cuman mampir ngombe. Justru karena mampir ngombe, ayo bekal itu kita ambil sebanyak-banyaknya. Ya, kita ambil berkata itu. Jadi apa? Sikap dunia. Silahkan cari akhirat. Wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah, tapi juga jangan walatansa nasibaka minad dunya. Berarti 2 prinsip sudah. Tetap hidup itu orientasinya akhirat. Prinsip yang kedua, sikapi dunia dengan baik. Boleh menguasai dunia, tapi sikapi dunia itu dengan benar sesuai syariat. Clear? Baik. Yang nomor 3. Sampai jam piro, Pak? Loh, jam 7 loh. Undangannya jam 6 sampai jam 7. Ya kurang 10 menit. Baik, kurang 10 menit. Yang ketiga, prinsipnya itu fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Isim fa'ilnya menjadi muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang saya maksud dengan berbuat baik itu, 1, dalam konteksnya kita menjadi orang soleh. Menjadi orang soleh, taat kepada Allah. Dawamu ta'ah, taat kepada Allah. Itu makanya balaman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Kawan salat yo salat. Bedakan antara soleh dengan toleh. Salih dengan toleh. Itu Syekh Abdurrahman penulis Ma'asabiqin, ya, Ma'akisasi sabiqin fil Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, kitabnya tebel. Itu membahas tentang masalah Nabi Adam, anaknya itu Habil dan Habil. Itu ada salih, ada toleh. Kalau Qabil itu mewakili yang toleh, kalau yang Habil itu mewakili yang saleh. Nah, yang namanya muhsin itu secara vertikal, kita taat. Kita mengikuti perintah Allah. Imtithalu awamirihi wajtinabun nawahihi. Ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu muhsin. Juga termasuk muhsin yang kedua adalah bagaimana ketika tadi kita sudah menguasai dunia di prinsip yang nomor 2, kita itu menjadi badalun nada. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Coba kalau jenengan amati, satu surat saja yang paling gampang jenengan hafal, itu namanya surat Al-Ma'un. Semangat Al-Ma'un. Itu kan ada diawali dengan fawailul lil ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi tahukah kamu itu siapa yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan? Di situ ada wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi prinsip yang ketiga, kita ini kalau sudah menguasai dunia, sudah diberikan oleh Allah harta, diberikan kekayaan oleh Allah, dalam konteks orientasinya tetap kita akhirat, maka kita menjadi orang yang baik. Ya tetap melakukan perintah Allah dan juga suka membagi. Kalau saya kembangkan boleh menyimpang sedikit, kenapa sih umat Islam banyak yang murtad? Kenapa? Di Indonesia ini orang Islam banyak yang murtad, kenapa? Di antaranya karena faktor ekonomi kan. Misionaris Zending dikasih supermi murtad. Kalau jenengan lihat di YouTube itu bagaimana orang-orang murtad itu rata-rata karena faktor itu tadi, ekonomi. Kalau kita mau jujur, kalau setiap orang Islam itu mau mengeluarkan 2,5%-nya dari hartanya, yang umat Islam itu sekarang 87% mayoritas berarti. 2,5% kali 87% umat Islam mengeluarkan zakatnya, infaknya, karena konteksnya fa'ahsin itu tadi, kama ahsanallahu ilaik. Kira-kira apakah kita mampu untuk mengkonter kristenisasi seperti itu? Bisa. Ada anak UIN datang ke saya, tanya sama saya, Ustaz, untuk zakat produktif itu boleh enggak? Saya katakan wajib. Sementara ini kita zakatnya ada zakat konsumtif. Apa bedanya Ibu? Orang yang zakatnya konsumtif sekarang dia dapat, tahun depan juga dapat, tapi tetap dia tidak ngasih. Tahun depannya nanti tetap tidak berubah keadaan, itu zakat konsumtif. Tapi kalau zakat produktif, dia dapat zakat, dia diawasi, dibina, dan akhirnya tahun ini dia menerima, tahun depan sudah tidak menerima, dan dia malah justru menjadi pemberi. Itu zakat produktif. Kalau itu sumber kedadian, Masya Allah. Di Malang, insya Allah di sini tidak ada beda ya. Di Malang itu ada biarawati. Ya, kebetulan pernah saya ngajar di kampus itu 3 tahun. Dia datang bawa uang 20 juta kepada orang yang butuh modal. Dikasih ini 20 juta. Kamu buat modal. Kamu buat usaha. Nggak usah bunga. Nggak usah mana. Kamu nanti mengembalikan uang 20 juta itu kalau sudah sukses. Tapi izinkan saya itu 1 bulan sekali untuk memberikan arah-arahan cara berbisnis yang baik. Orang Kristen. Akhirnya setiap bulan sekali atau 2 minggu sekali dia datang. Akhirnya mindsetnya orang Islam ini tadi sudah berubah. Oh ternyata orang Kristen itu baik-baik. Ya tak? Oh ternyata orang Kristen itu orangnya baik-baik. Sudah tidak benci lagi dengan Kristen. Sudah. Sampai dia sukses, begitu dia sukses mau mengembalikan uang 20 juta. Datang. Saya mau mengembalikan 20 juta. Orang Kristen tadi ngomong, jangan kembalikan ke saya. Ayo golekno koncomu sing kaya ngono kuwi. Hantarkan saya ke temenmu yang bisa seperti itu. Ayo bawa uang 20 juta, bantu dia. Lah kalau yang jalan itu 10 orang, berapa yang bisa dimurtadkan? Makanya tidak heran kalau di daerah Kabupaten Malang yang sebelah sana, yang dulu 100% Islam, sekarang tinggal 50% Islamnya. Kenapa? Dari harta itu. Karena prinsip yang nomor 3 ini, mohon maaf, mayoritas umat Islam tidak melaksanakan. Prinsip yang nomor 3 ini. Prinsip yang nomor 3 itu. Untuk fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik itu. Bagaimana kita badlun nada, membantu sesama, cenderung cuek. 2,5% zakat juga, Masya Allah. Ada lazismu, ada lazis NU, bawahnya gitu. Ada al-falah, itu bagus untuk kita gunakan. Dari teman-teman kita Hidayatullah sempat mengkonversi daripada peternakan babi menjadi peternakan sapi yang ada di Gunung Bromo yang 300 orang mu'alaf gitu. Masya Allah, dengan apa ya? Dengan uang itu tadi Pak, dari hasil jenengan ngasih ke al-falah itu, di sana dikonversi. Yang di lereng Gunung Semeru yang beberapa tahun yang lalu bedal desa sudah murtad, sudah mulai dikembalikan lagi. Dengan apa? Dengan ekonomi itu tadi. Loh itu loh, kalau mamanya 87%, 2,5% kita kumpulkan, kita apa? Kalau pada masanya Umar bin Khattab namanya ada Baitul Mal.
Digunakan untuk yang semacam itu. Lah, kalau kita itu sudah punya prinsip yang nomor 3, bagaimana kita ini punya? Oh, namanya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Lawang sekarang itu beda ormas saja wis gelut ae. Sisi kunut, sisi enggak kunut gelut ae. Sisi kelompok A, sisi kelompok B gak gelem guyu, metutut ae. Senyum itu adalah ibadah, senyum itu adalah sunnah. Di Malang sana itu ada model-model begitu, Ibu. Lek tutu kelompok E guyu ora gelem. Ya lungguh bareng ya ora gelem, dianggap ahlul bid'ah kabeh. Waduh susah lah model. Lek sisi itu ngomong titik-titik Wahabi, titik-titik Wahabi, kapan kita rukunnya itu loh. Nah inilah ayo kita kesampingkan perbedaan, kita cari persamaan, kita saling bahu membahu. Karena berkenaan dengan fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik itu nanti ada pengembangannya. Rasulullah sudah mengatakan yushiku bikumul umam antada'a alaikum kama tada'a al-aqlata ila qas'atiha. Nanti hampir semua umat, semua bangsa itu nanti akan menghantam kalian, akan menghancurkan kalian. Sampai kemudian Rasulullah ditanya, wa min qillati nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah jumlah kami itu cuma sedikit wahai Nabi? Nabi mengatakan bal antum yauma idin katsir. Justru jumlah kalian pada waktu itu sangat-sangat banyak. Yang menarik kenapa jumlah umat Islam yang begitu banyak tapi malah justru diombang-ambingkan dan dipermainkan. Kenapa? Yaitu tadi di antara faktornya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit tuahan, kedunyan, dan akhirnya tidak peduli dengan nasibnya umat Islam. Kenapa? Wis gak berbagi sudah, duit-duit tetapi gak ngasih. Punya uang, zakatnya gak keluar. Punya uang, infaknya gak keluar. Itu nanti di dalam Al-Quran orang-orang model yang semacam ini nanti hartanya dibuat untuk setrika, itu setrika punggungnya, setrika lambungnya, setrika perutnya, itu gitu. Jangan dikira kemudian harta yang tidak dikeluarkan itu nanti tidak bandil kepada kita. Makanya prinsip yang ketiga, badlun nada. Bagaimana kita mampu menyisihkan harta kita ini untuk membantu sesama. Saya kalau berangkat pagi itu, kalau ngisi pengajian di kota 3:30 sudah sepedaan itu. Suka bawa sepeda keliling-keliling, lihat di depan ruko banyak orang yang tidur-tidur, nggak punya rumah, tidur di depan situ. Masya Allah, itu banyak, itu orang-orang Islam semua. Ada yang sama anak sama istrinya bawa sepeda ontel, anyanan terus sepeda ontel, makannya golek seperti itu. Masya Allah, kita ini kadang-kala mohon maaf, makan saja buang-buang loh. Mubadzir itu, innal mubadzirina kanu ikhwanat syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu temannya setan. Katakanlah kalau 5 orang gitu, 5 orang di dalam satu keluarga, masing-masing kalau makan mesti tidak habis 1 sendok, katakanlah begitu. Lah kalau 5 orang kan sudah 5 sendok. Kalau 1 hari sudah 15 sendok, dibuang dengan percunya. Masya Allah, itulah mubadzir, temannya setan. Makanya kalau anak saya itu makannya tidak habis, tak lempar itu piring di depan. Untuk apa? Ini loh empati. Banyak saudara-saudara kita itu yang makan saja susah. Jangankan makan sampai 1 hari 3 kali tidak bisa makan. Makan mencari di tempat-tempat sampah. Sementara kita itu suka membuang-buang makanan. Itu konteksnya. Badlun nada. Fa'ahsin kama ahsanallah. Ajari anak-anak kita jangan menyia-nyiakan makanan. Bukan masalah medit, tidak. Hargai orang yang mencari beras, hargai orang yang bekerja, dan hargai orang-orang yang tidak bisa makan. Makanya sampai Nabi mengatakan, laisa minna billadzi yashba'u wa jaruhu ja'un idza jambi. Bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak diakui umatnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati model begitu. Makanya tadi apa? Kalau ada model nikmat dan juga ada istidraj. Jangan-jangan kita ini dikasih harta oleh Allah semakin pelit, yaitulah istidraj itu. Clear? Nomor 3 sudah. Wis tak singkat. Pas jam itu, Pak. Yang nomor 4, fala tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Prinsip hidup orang Islam itu yang nomor 4, jangan suka membuat kerusakan. Jangan membuat kerusakan. Jangan suka membuat kerusakan. Al-mufsid di dalam bahasa Al-Quran itu punya makna 2. Mufsid dalam artian suka melakukan maksiat.